Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah. Saya Kiati, CGP Angkatan 10, Kegiatan 1 Gunung Yana, Kabupaten Banjarnegara. Saya masih ditemani oleh Bu Eka sebagai guru yang telah saya observasi supervisi akademik, dan juga ditemani oleh Bu Dina Rosiani sebagai pengajar praktek kelas 15 CGP Angkatan 10. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan hari ini ada percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan pertanyaan pada Bu Eka terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin itu? Karena kemarin itu pertama kali saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi keterampilan sosial emosional, saya merasa kurang maksimal dalam artian mungkin masih banyak kekurangan kesalahan di sini kan, tapi alhamdulillah dalam prosesnya dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ya, walaupun belum maksimal tapi sudah berjalan dengan lancar, begitu ya Bu. Nah, baik Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, jadi untuk tahap-tahapnya yang pertama tentunya saya menyiapkan tempat pembelajaran seperti media dan lain sebagainya. Kemudian untuk area pengembangan yang kemarin saya lakukan itu ada dua aspek, pengetahuan dan juga keterampilan. Pada aspek pengetahuan, saya mengembangkan pemahaman peserta didik tentang aturan di rumah dan di sekolah, serta dampak dan akibat terhadap pelanggaran aturan tersebut. Kemudian pada aspek keterampilan, saya mengembangkan atau yang tepatnya menerapkan pembiasaan pada peserta didik tentang melaksanakan aturan baik yang ada di rumah maupun di sekolah. Baik Bu, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, sejauh mana menurut Ibu, apakah pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Untuk saat ini, kalau menurut saya sih nggak ada perubahan Bu. Dalam artian anak-anak sekarang menjadi tahu, oh ini yang aturan di sekolah harus ditaati seperti ini gitu. Sebagai contoh kemarin misalnya untuk kedisiplinan Bu, sebelum ada belajar ini mungkin masih ada yang sekolah datang ke sekolah 1-2 anak gitu. Tapi setelah pembelajaran ini kemudian anak menjadi tahu, oh saya harus datang ke sekolah seperti apa gitu. Alhamdulillah sudah semakin berkurang yang datang ke sekolah. Baik Bu, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan mengena sekali pada anak ya, ada perubahan. Nah, menurut Ibu apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, untuk kemarin saya itu menghadapi karena ada beberapa siswa saya itu mungkin dia kelakuannya pendiam Bu, jadi ketika bekerja secara kelompok dia kurang terlihat aktif. Oh iya Bu, betul Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa tidak mau terlibat? Ya, mungkin karena kemarin itu kondisinya dalam pembagian kelompok itu dengan jumlah siswa yang terlalu banyak setiap kelompoknya. Jadi itu mungkin juga menyebabkan anak menjadi kurang terlibat. Kemudian kemarin itu saya membagi kelompoknya dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat siswa. Seperti membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya Bu. Misalnya ada yang gaya belajarnya dengan visual, maka saya jadikan satu kelompok. Kemudian ada yang gaya belajarnya dengan auditori, saya jadikan satu kelompok. Dan kinestetik saya jadikan satu kelompok. Baik Bu, berarti itu rencana ke depan nanti pada proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya Bu, untuk menggunakan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, yaitu ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi
dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu. Kemudian dibandingkan dengan yang sudah terlaksana kali ini. Nah, yang kemarin saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu, apakah Ibu cepatnya akan direalisasikan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Untuk pelaksanaan saya tentukan bahwa akan secepatnya. Oh iya Bu, akan dilaksanakan secepatnya Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan itu. Baik Bu. Terima kasih Bu Eha. Terima kasih Bu Diati sama Bu Eka melaksanakan proses pasca observasi. Mana Bu Diati sudah melaksanakan dari observasi dan observasinya, dan dari ini adalah kegiatan pasca observasi. Dari apa yang saya amati ketika Bu Diati dan Bu Eka melaksanakan observasi, saya menyampaikan ya apa yang saya amati. Dalam proses percakapan pra observasi dengan prinsip coaching itu menggunakan 3 prinsip, yaitu peningkatan, terus ada proses efektif, dan juga memaksimalkan. Sedangkan kemitraan kedua, kemitraan sendiri tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Sebenarnya tadi sudah ada tujuan, namun Bu Yati masih pada tujuannya Bu Yati menyampaikan tujuan kali ini untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan. Sebenarnya dalam tujuan itu yang menentukan itu dari observasi mereka melakukan percakapan observasi yang sudah kapasitas pembelajaran dengan percakapan ini, apa yang diharapkan dari PH nantinya itu PH yang menentukan. Ya, harusnya tapi kan belum muncul itu, harusnya PH yang menentukan ya. Saya berharap dari percakapan oke, observasi ini saya akan menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran tersebut. Mungkin kelemahan-kelemahannya saya apa, jadi melalui percakapan ini saya akan menemukan solusinya. Itu tujuan, tapi belum muncul. Saya tujuan dengan mau tujuan dari percakapan ini untuk mengevaluasi. Harusnya tujuannya itu bisa kepada yang menentukan dengan yang memantik menggali kepengennya PH itu dari percakapan ya. Tadi terus juga tidak menggurui atau memberikan saran
prosesnya adalah sejawatan yang menentukan. Dan proses ini saya ingin nanti saya menemukan solusinya karena jenengan sudah tadi sudah mengungkapkan apa solusinya. Dan mungkin untuk menambah pertanyaan lagi lebih bisa Yati itu menggalinya lebih dalam lagi. Contohnya jenengan tadi kelemahannya di sini dikejar itu kelemahan itu, kenapa bisa seperti itu Bu? Kenapa jenengan merasa lemah di situ? Jenengan akan terpacu untuk oh ya saya kurang melakukan ini gitu. Menurut jenengan itu kenapa enggak itu dilakukan karena apa? Terus baru nanti solusinya dari jalan. Seperti itu kira-kira dalam proses pasca observasi. Jenengan berhasil membeli koci ini untuk menemukan solusinya sendiri dengan dan itu sudah terjadi. Sementara materi dari saya seperti itu, mudah-mudahan nanti Bu Kiyati ketika melakukan coaching supervisi akademik dengan teman-teman sejawat itu akan lebih baik lagi dan bisa menjadikan pendidikan di SD Negeri 1 ini lebih baik dengan adanya proses seperti itu kan itu akan meningkatkan kinerja dari teman-teman guru dalam proses pembelajaran. Itu saja Bu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran bagi kita semua jenengan Bu Eka dan saya dalam melaksanakan proses coaching, proses evaluasi supervisi akademik dengan prinsip coaching. Seperti itu yang Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita kali ini Bu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi yang dilaksanakan Bu Eka dalam kelas, dan sampai pada pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eka dan Bu Dina Rosiani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.